wabarakatuh. Hai sobat-sobat Fuad, berjumpa lagi di Fuad Podcast, podcastnya mahasiswa Fuad. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Alfa di segmen yang tentunya kayaknya udah penasaran nih kita bakalan membahas apa. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bakalan perkenalan dulu sama narasumber kita, yaitu ada Ibu Umi. Ibu Umi siapa nama panjangnya Ibu? Saya Haja Umi Mastika. Mastika. Beliau ini adalah Wakil Wali Kota Palangkaraya. Ibunya bisa lihat di sana dan saya bisa lihat situ. Oke. Coba sobat-sobat Fuad lihat. Beliau ini sangat, ya Allah, cantik sekali. Tentu role modelnya para perempuan di Palangkaraya, terkhusus lagi mungkin Provinsi Kalimantan Tengah. Siapa sih yang nggak kenal Ibu Umi gitu ya? Oke, mungkin kita tanya dulu kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah. Walaupun kita sudah ini ya pergantian musim, tetapi ya alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas dengan kondisi yang masih bugar lah. Oke, tapi tetap harus menjaga pakai masker gitu ya, iya, Bu? Betul. Karena untuk kita di tidak ruangan tahu. Tertutup ya. Iya, di ruangan tertutup. Sekarang juga suasana kita berbeda Ibu dengan sebelumnya. Biasa kita di ruang tertutup podcast itu, tapi karena Ibu dan juga kita pengen lihat suasana yang baru. Jadi kita lagi ada di wisata Pelabuhan Rambang gitu ya, wisata yang kulinernya ya intinya kalian bisa balik lagi nanti ke sini kalau misalnya mencoba. Oke. Kali ini kita bakalan membahas seputar ibu. Kan kemarin momennya Happy Mother's Day gitu ya. Selamat Hari Ibu. Tapi kalau dalam Islam ataupun mungkin dari agama lain pun ibu itu adalah ya setiap hari deh gitu ya harinya. Namun jika Ibu Umi sendiri mendengar kata ibu itu seperti apa sih? Ibu itu sangat universal. Iya. Ketika kita menyampaikan bahwa kemarin itu adalah Happy Mother's Day gitu ya. Tapi dalam Islam setiap hari adalah hari ibu. Tentu saja ibu itu adalah detak jantung kita, denyut nadi kita sebetulnya. Surga ibu. ada di telapak gitu ya. Betul. Dan juga dalam sebuah kutipan An-Nisa'u Imadul Bilad, bahwa ibu itu adalah seorang perempuan adalah tiang negara. Itu yang pasti ya. Iya, wah luar biasa gitu. Kan bertemu beliau ini, aduh, saya dari awal ketemu sama beliau ini selalu senyum gitu. Beliau ini, aduh, Masya Allah banget. Oke, kira-kira kan ibu juga menjadi sebagai ibu di rumah, namun juga sebagai wakil Wali Kota Palangkaraya. Kira-kira apakah ada tantangan ibu selama menjabat dan juga menjadi seorang ibu? Betul sekali, karena hidup ini adalah perjuangan. Jadi tentu saja tantangan itu ada setiap harinya. Tetapi kita adalah manusia yang kitohnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu kita wajib untuk menjawab tantangan setiap harinya. Jadi menjadi seorang ibu itu adalah sebuah kehormatan yang tinggi, tentu saja dari Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi ketika kita mempunyai profesi di luar dari ibu itu sendiri, yaitu profesi-profesi seperti pengusaha, seperti mungkin perempuan pekerja pada umumnya. Apalagi saya saat ini masih menjabat wakil wali kota, tentu itu adalah bonusnya. Tetapi bonus yang sebetulnya tantangannya harus terus dijawab karena setiap harinya akan terus bertambah. Oke, benar sekali. Nggak bakalan ngestak di situ-situ aja ya Bu. Pasti bakalan ada tantangan walaupun kita nggak jadi wanita karir, sobat-sobat Fuad, jadi ibu rumah tangga, tapi pasti masih banyak lagi tantangan yang harus kita hadapi. Jadi kita harus sebelum jadi ibu rumah tangga, kata Ibu Umi tadi, kita harus banyak-banyak nge-explore gitu ya. Apa yang pengen kalian capai, misalnya mau jadi MC atau mau jadi hal-hal yang lain, itu kalau bisa di waktu muda ya Ibu. Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, apakah ada role model Ibu Umi nggak sih jadi wanita karir di dunia politik ini? Sebetulnya jujur ya, saya ini baru buka-bukaan nih kali ini. Saya justru atas apa yang saya capai sampai saat ini, saya tidak pernah membayangkan, tidak pernah punya cita-cita setinggi ini gitu ya. Jadi
dulu karena saya lahir di sebuah kampung santri di mana satu desa itu penuh dengan pesantren, tentu saja karena kebiasaan gitu. Jadi kalaupun nanti saya menjadi seorang ibu, saya hanya ingin memiliki surau kecil yang saya bisa ngajar di situ atau mungkin di sekolah-sekolah di madrasah seperti itu dulu. Jadi saya di daerah saya yaitu di Kabupaten Pati, di Desa Kajen namanya, itu saya sampai madrasah aliyah, lulusan aliyah. Nah, di situ ternyata perjalanan hidup itu tanpa kita sengaja kita sampai pada ke Universitas Diponegoro di Semarang. Semarang gitu ya Ibu perjalanannya. Jadi Ibu Umi ini ternyata nggak ada role model. Beliau menghadapi tantangan aja gitu ya Ibu. Takdir Allah luar biasa sekali sih, Masya Allah. Jadi kita malahan yang sebagai wanita di Palangkaraya bisa mendambakan dan menjadikan Ibu Umi role model kita gitu. Kalau saya sendiri ya saya pengen bergelut juga sih di politik, namun saya kayaknya bisa fokus juga harus gitu ya, bisa membalancekan dengan kehidupan lain, apalagi sebagai ibu rumah tangga. Oke Ibu, kira-kira apakah ada nih pesan untuk para yang di luar sana, kira-kira jika ketemu tantangan yang mungkin mereka langsung putus asa gitu, apakah ada pesan motivasi gitu Ibu untuk yang di luar sana? Boleh begini ya, kita setiap hari itu, setiap manusia itu tentu tidak lepas dari yang namanya ujian. Setiap manusia boleh dikatakan memiliki ujiannya masing-masing. Dari ujiannya masing-masing itu kita dipersiapkan terutama sejak dini, sejak kita dari usia anak-anak dipersiapkan sampai usia mahasiswa, itu tentu kita adalah jenjang untuk belajar menghadapi tantangan ke depan. Kedepannya nanti tantangan kita, dunia kita akan semakin termodernisasi ya. Jadi kita memang harus bisa membekali diri kita. Artinya diri kita ini jangan hanya mencari zona nyaman. Jadi lakukan hal-hal baru yang mungkin itu sepertinya bukan kita gitu, tapi tidak ada salahnya. Jadi saya dulu itu walaupun basicnya dari santri di sebuah madrasah, tetapi di situ saya juga belajar banyak hal dari MC, public speaking, kemudian ada juga keterampilan keperempuanan seperti tata rias, kemudian teater, seni, semua saya pelajari. Saya membuka diri untuk belajar banyak hal. Dan ternyata kedepannya ketika kita sudah berhadapan dengan mungkin kita nggak tahu ya namanya jodoh juga, akhirnya saya berjodoh dengan putra asli daerah Kalimantan Tengah. Di situ saya lebih mudah beradaptasi dan tentu saja jadikan setiap hidup kita ini sebagai mencari ladang untuk kita semai benihnya, ladang amal. Jadi kita menjadikan hidup kita ini menjadi ladang amal, selain untuk berarti untuk diri kita, orang-orang terdekat kita ataupun keluarga, tentu untuk lebih banyak orang. Jadi kan orang yang baik, hamba yang baik adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Hablum minan nas gitu ya Ibu. Benar sekali. Oke, jadi dari kata Ibu Umi bahwasanya tantangan itu harus kita hadapi. Mari kita mencoba hal-hal yang bukan di zona nyaman kita, sobat-sobat Fuad. Jadi kalau misalnya emang sobat Fuad misalnya pengen di dunia perpolitikan tapi nggak ada basic gitu mengenai tentang hukum ataupun hal lain, kenapa nggak coba dulu gitu kan sebelum menolak, atau yang lain gitu, di hobi-hobi yang lain gitu ya Ibu Umi. Jadi banyak hal yang kita dapatkan gitu dari story-nya Ibu Umi, bahwasanya kita juga harus memberikan dampak juga feedback yang baik kepada orang lain seperti Hablum minan nas tadi yang disampaikan. Dan juga apakah ada kesulitan Ibu Umi dalam ketika memanajemen waktu antara tugas sebagai wakil wali kota Palangkaraya dan menjadi ibu rumah tangga tuh apakah ada gitu Ibu? Mungkin di perjalanannya mungkin karena ini ya, karena kita tidak pernah menduga bagaimana segala sesuatunya itu terjadi tentatif seperti itu ya. Jadi
Sebetulnya tidak terlalu ada kesulitan ketika kita yang menjadi seorang ibu itu kita sudah membuat komitmen di dalam keluarga. Iya. Jadi kalau saya sendiri sebelum saya terjun di dunia politik, saya awalnya memang dulu waktu mahasiswa aktivis. Jadi berawal dari situ, di sini diminta oleh suami untuk menjadi ibu rumah tangga. Oke. Ya, kita tahu ketika suami meminta seperti itu kita taat, dan ketika menjadi ibu rumah tangga, sepertinya menurut penelitian pengamatan suami saya ini kalau sudah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak dan sebagainya, itu saya tuh gelisah karena dulu aktivis ya waktu di kampus. Jadi akhirnya saya diberi kesempatan untuk turut di organisasi-organisasi, salah satunya organisasi politik. Nah, di situ ada kesepakatan. Jadi apapun konsekuensi itu beliau mendukung. Jadi kalau beliau sudah mendukung, tentu kita sudah selesai nih di tingkat keluarga, dan anak tentu sudah bisa terima karena saya terjun ketika anak saya sudah mulai mondok di luar kota Palangkaraya. Jadi artinya saya sudah tenang keluar dari rumah, agak ringan karena hanya bertemankan bapak yang juga sama-sama di politik, jadi memahami seperti itu. Berarti ketika kita menjadi wanita karir dan sukses juga harus ada juga ya komitmen, terus juga ada seorang suami yang mendukung kita. Jadi kita sepertinya harus cari gitu ya, suami yang kayaknya memahami gitu. Betul. Kan selain komunikasi perlu ada pemahaman gitu antara keduanya. Oke gitu sobat-sobat Puat. Jadi bagi untuk sobat-sobat Puat yang perempuannya katanya harus cari suami yang memahami istrinya. Betul. Agar bisa sukses bareng gitu ya Ibu Umi. Baik. Kira-kira Ibu Umi kemarin Ibu Umi ada nggak yang pengen disampaikan? Ada yang pengen disampaikan ke ibunya Ibu Umi gitu. Kan kemarin kita lagi ada perayaan Happy Mother's Day gitu. Kalau aja ada yang pengen disampaikan boleh Ibu. Untuk almarhumah ibu saya, karena ibu saya sudah tiada ketika saya sudah dewasa. Ayah saya tiada ketika saya usia 5 tahun. Jadi ada bawangnya nih. Iya gitu. Jadi saya tumbuh memang dengan kehidupan yang sudah tantangan. Jadi saya menjadi yatim di usia 5 tahun. Kemudian saya bertumbuh dengan seorang ibu yang istilahnya mensupport saya segalanya lah. Jadi saya setiap harinya, every day, every time saya selalu menyatu dengan kedua orang tua saya, terutama ibu saya dalam doa. Saya yakin apa yang saya capai saat ini adalah berkat doa dan amaliyah ibunda saya selama beliau masih ada di dunia, dan insya Allah tidak pernah terputus. Dan terima kasih mungkin tidak pernah cukup untuk ibu, dan insya Allah ibu selalu di surganya Allah. Amin. Bahagia di sana. Terima kasih ibu saya dan seluruh ibu di seluruh dunia. Ternyata di balik Ibu Umi saya tersentuh sekali, sumpah. Luar biasa sekali, dan jadi ini bisa jadikan motivasi bagi yang tidak memiliki ayah dan ibunya, namun Ibu Umi tidak langsung putus asa di waktu itu gitu, masih tetap berusaha ya Ibu. Banyak sekali sih cerita motivasi yang hari ini kita dapatkan sobat-sobat Puat, dan juga kiranya perlu ditanamkan dalam pikiran, selalu berusaha, selalu ininya you can if you think you can gitu ya. Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa gitu. Kira-kira ada motivasi nggak Bu untuk sobat-sobat Puat yang di luar sana, untuk perempuan dan laki-lakinya, untuk dalam pendidikan, menghadapi tantangan dan sebagainya? Mungkin Ibu ada ingin yang disampaikan pesan-kesan? Boleh. Untuk sahabat Fuad dimanapun berada, alhamdulillah kalian terangkum di dalam sahabat Fuad. Itu kesempatan yang sangat tidak semua anak muda miliki, dan usia muda itu tidak akan datang 2 kali. Jadi sekali kita di usia muda itu tentu saja lakukan yang terbaik, karena apa yang Anda lakukan hari ini
adalah sesuatu yang akan Anda syukuri atau Anda sesali di kemudian hari. Jadi benar-benar ketika kita melakukan sesuatu, selalu lakukan dengan positive vibes tentu saja, dan kita selalu berbaik sangka. Jadi kita jangan mengukur, keadaan saya seperti ini. Kita tidak pernah tahu, konon kata orang bijak, jangan lihat anak muda di masa sekarang dia tidak punya apa-apa. Lihatlah dia 10-20 tahun ke depan, dia akan menjadi seseorang yang memiliki apapun. Jadi kalau saya merasakan di dalam hidup saya luar biasa, tidak memiliki apa-apa itu bukan tidak memiliki harta, tetapi tidak memiliki orang tua itu sungguh sesuatu ya. Jadi itu jangan menjadikan kelemahan kita sebagai sesuatu yang melemahkan keinginan, cita-cita, tetapi jadikan kelemahan kita ini sebagai tantangan cemeti cemeti untuk memacu kita seperti kuda untuk bisa lari lebih kencang lagi meraih cita-cita. Tentu saja dengan kemampuan kita, dan semua kita serahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, dari sharing kita kali ini mungkin Aulpa sedikit menyimpulkan Ibu bahwasanya ini bisa juga sih menghilangkan stigma bahwasanya perempuan itu kalau udah kuliah ya kalian pasti di dapur juga, enggak gitu ya. Kalau ada suami yang bisa memahami, kita bisa sukses bareng. Dan juga kesuksesan suami juga di belakangnya ada istri. Jadi sama-sama saling merangkul. Dan juga di setiap tantangan, kata Ibu Umi, juga kita harus mencoba terus-menerus. Dan walaupun kita tidak memiliki orang tua, itu tidak bisa menghentikan kita dalam keinginan kita. Karena tantangan itu sebuah challenge yang emang harus kita Ibu, kita perjuangkan gitu ya Bu, sampai titik darah gitu kalau bisa. Oke. Terima kasih banyak Ibu Umi udah mau sharing-sharing tentang seputar Ibu dan juga tentang motivasinya ketika menjadi wakil wali kota, dan intinya dari kuliah kita tidak tahu ini sobat-sobat Fuad, dan akhirnya tahu gitu ya cerita kehidupan Ibu Umi sendiri. Demikianlah podcast kita hari ini. Terima kasih Ibu Umi sudah mau menyampaikan sharing podcast yang sangat luar biasa motivasinya, dan mungkin jangan lupa juga untuk sobat-sobat Fuad yang ada di luar sana untuk follow dan subscribe dan like, komen, serta kasih saran siapa nih narasumber kita selanjutnya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita say hi dulu Ibu. Oke.